0509740670 dari kelas S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Irsyatus Solihin, NIM 19059740668 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi 2019B. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyanto dengan NIM 19050974069 dari Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi tahun 2019B. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana membuat simulasi jaringan subnetting sederhana menggunakan Cisco Packet Tracer. Sebelum memulai membuat simulasi jaringan subnetting, kami akan menjelaskan secara umum deskripsi mengenai jaringan subnetting itu sendiri. Subnetting adalah strategi yang digunakan untuk memisahkan satu jaringan fisik menjadi lebih dari satu subjaringan logis yang lebih kecil lagi, yaitu subnet. Subnetting memungkinkan suatu organisasi untuk menambahkan subjaringan tanpa perlu memperoleh nomor jaringan baru melalui penyedia layanan internet atau ISP. Subnetting membantu mengurangi lalu lintas jaringan dan menyembunyikan kerumitan jaringan. Selain itu, subnetting sangat penting ketika nomor jaringan tunggal harus dialokasikan melalui banyak segmen dari jaringan area lokal, yaitu LAN. Studi kasus yang akan dibuat untuk simulasi jaringan yaitu membuat sebuah jaringan subnetting pada sebuah perkantoran di mana IP yang akan dibagi secara otomatis dengan IP yang ditunjuk yaitu 192.12.12.1/26 di mana hanya satu ruangan saja yang dapat mengakses seluruh PC yang ada dengan melewati sebuah router di perkantoran tersebut. Tahap untuk membuat simulasi jaringan subnetting salah satunya melakukan perhitungan untuk IP subnetting itu sendiri. Berikut merupakan perhitungan untuk IP subnetting tersebut. IP yang ditunjuk untuk studi kasus kali ini yaitu 192.12.1/26 ya, dengan IP 192.12.12.1 dengan prefiks /26 di mana prefiks tersebut dapat dibinarkan dengan menjadi seperti ini di mana digit terakhirnya akan berbentuk dua angka dengan biner 1 mewakili puluhan yang ada di prefiksnya yaitu 2 dan 6 angka 0 di digit terakhir binernya mewakilkan satuan yang ada di prefiksnya yaitu 6. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk prefiks /26 subnet max-nya yang dimiliki pada digit terakhirnya yaitu 192. Jumlah subnetnya yaitu 2 pangkat X, di mana X-nya banyaknya biner 1 pada digit terakhir prefiks, yaitu ada 2 angka 1 pada digit prefiksnya. Maka X-nya akan menjadi 2, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jumlah subnet ini untuk menentukan banyaknya server yang ada pada jaringan simulasi nantinya. Jumlah host per subnet yaitu 2 pangkat Y, di mana Y-nya banyaknya biner 0 pada digit terakhir prefiks, yaitu ada 0 dengan jumlah 6 angka. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62, di mana jumlah host per subnet ini untuk menentukan banyaknya komputer yang akan dipasang dengan IP tersebut. Blok subnet yaitu 256 dikurangi 192 dikurangi 64. Blok keseluruhannya yaitu 0,64
128 dan 192, di mana perhitungan subnetting ini dapat diperoleh perhitungan subnetting dalam bentuk tabel seperti yang ada di layar tersebut. Dapat dilihat di layar tersebut. Setelah melakukan perhitungan subnetting, kami akan menjelaskan tata cara simulasi untuk jaringan subnetting, yaitu jaringan subnetting di sebuah perkantoran. Yang pertama, sebelum memulai simulasi, kita harus mengenal dahulu alat-alat yang akan digunakan. Berikut merupakan alat-alat yang akan digunakan dalam pembuatan simulasi jaringan subnetting tersebut. Yang pertama ada server. Dalam simulasi kali ini, kami membutuhkan 4 buah server sesuai dengan perhitungan subnetting yang memiliki 4 subnet. Yang kedua, ada komputer untuk klien. Yang ketiga, ada switch untuk menghubungkan antara server dan PC. Dan yang keempat, router untuk menghubungkan jaringan. Selanjutnya yang harus dilakukan yaitu membuat rancangan jaringan tersebut sesuai dalam Cisco Packet Tracer yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya Rizkyanto dengan NIM 1905074 akan melanjutkan simulasi mengenai Cisco Packet Tracer dengan studi kasus jaringan pada sebuah perkantoran, dimana saya dari kelompok 10 Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dari Universitas Negeri Surabaya. Simak baik-baik ya teman-teman. Saya akan melanjutkan mulai dari apa saja yang akan kita butuhkan. Simak ya, kita akan membutuhkan pertama-tama kita siapkan dulu 4 server. Nah, kalau mau cari servernya di sini ya, kita pilih yang ini. Kemudian kita, nah misalnya kan tadi ini, dan kita pilih yang ini. Kalau ada tulisan server, kita pilih, kita drag ke atas. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah 4, kita pilih switch. Kita cari switch. Nah, switchnya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, jika sudah, kita siapkan PC-nya. Kita butuh 16 PC. Dari itu kita siapkan. Jadi di setiap server memiliki 1 switch dan 4 PC. Nah, jika kita sudah membuat seperti ini, server 1 switch, kita hubungkan menggunakan kabel Stripe. Kita hubungkan dulu ke switch, kita pilih fast ethernet yang sesuai urutan biar nantinya kita tidak bingung. Nah, kita ke switch. Kemudian jika sudah tentunya switch ke server, kita tetap menggunakan kabel Stripe. Seperti ini. Hal serupa kita lakukan ke server sebelah. Kita hubungkan dulu PC-nya ke switch menggunakan kabel Stripe.
kita hubungkan semuanya aja dulu ya guys, biar nanti tinggal hubungin switchnya ke server. Jika sudah, kita hubungkan switch kedua ke server kedua. Menggunakan kabel Slack juga tetap. Kemudian jika sudah, kita akan mengatur IP pada server. Kita klik dulu servernya, kemudian kita pilih menu konfigurasi IP config, kita pilih fast ethernet 0, kemudian ini kita pilih static, kita masukkan IP yang akan kita gunakan. IP yang saya gunakan ini sudah sesuai dengan hitungan awal yang dilakukan oleh teman saya Kemala ya, jadi harus sesuai 92.12.12.1. Untuk server 1 bisa kita gunakan IP dari 1 sampai 63 untuk yang di belakang ini aja, nanti akan berbeda pada setiap server ini. Dan untuk subnet masnya kita pilih 255 dengan di akhir 192. Kemudian jika sudah, kita ke service, kemudian kita pilih di HCP, kita masukkan default gateway-nya, kita on-kan dulu. Kita masukkan default gateway ini diisi dengan IP yang sama dengan tadi 192.12.1, dan kita save. Hal serupa kita lakukan ke server kedua. Config Ethernet. Untuk server kedua kita isi IP 192.12.12.65. Subnet masnya kita isi sama, kemudian kita service, di HCP kita on kan, kita isi 192.6 save. Sama server ketiga juga begitu, kita pilih config fast ethernet, kita isikan IP-nya, kita isi IP subnet mas juga sama. Ini IP yang ke berapa ya? Ini saya juga ya. Oh, 129. Sorry. Saya salah. Nah, sudah. Kesalahan sekecil apapun akan berdampak kalau di jaringan ini, jadi kita itu harus jeli banget. Kalau yang ini kita isi IP 192.192. Jika sudah sudah kita atur IP-nya, lalu kita konfigurasi IP ke PC ya. Secara PC kita konfigurasi IP-nya dengan cara seperti ini. Kita lakukan menu desktop, kita pilih IP configuration, kita pilih di HCP. Nah, jika tulisan di HCP request successful, maka
berhasil. Jika tidak, ulangi atau cek kembali, mungkin ada kesalahan. Kita lakukan sampai 16 PC dengan cara desktop, IP configuration, DHCP akan successful. Itu artinya kita mendapatkan IP otomatis. Kita lakukan dengan cara berlaku sampai tulisannya DHCP request successful. Jika belum, ulangi dan cek kembali. Bagi ada kesalahan, segera dibuka. Kita ulangi selalu sampai tulisannya request successful, DHCP request successful. Cek kembali apakah sudah semua. Sampai kita sudah, sudah semua. Jika kan ini tadi sudah semua ya, mulai dari kita menyiapkan 4 server dan kita menyiapkan 4 switch, kita menyiapkan 16 PC, semuanya kita hubungkan menggunakan kabel Strike. Setelah kita hubungkan menggunakan kabel Strike, kita konfigurasi IP-nya per server terlebih dahulu. Kemudian setelah server IP konfigurasi sudah terselesaikan, kita konfigurasi IP PC. IP PC ini kita hanya tinggal mengatur ke DHCP agar mendapatkan IP otomatis seperti itu. Kemudian untuk studi kasus berikutnya yang kedua, yaitu satu ruangan yang bisa mengakses seluruh PC lewat router. Sini akan diterangkan oleh teman saya David. Baik, saya akan melanjutkan case yang kedua, yaitu satu ruangan yang bisa mengakses seluruh komputer yang melewati sebuah router. Artinya kita harus mengubah IP privat menjadi IP publik agar dapat diakses oleh satu ruangan, atau kita sebut saja ruangan admin. Maka yang kita butuhkan yang pertama yaitu 2 buah router. Kita menggunakan PT router, dan kemudian satu switch 2960, kemudian satu PC. Kemudian kita hubungkan masing-masing komponen dengan sebuah kabel. Yang pertama yaitu antara router 4 dengan router 5, kita menggunakan kabel cross. Kita sambungkan dengan base Ethernet 0, 0/0. Kemudian antara router dengan switch kita gunakan kabel straight, base Ethernet 1/0. Kemudian kita 0/1. Switch 7 dengan PC yaitu menggunakan kabel straight juga. Setelah semuanya terhubung, kita kemudian setting IP pada masing-masing router. Yang pertama kita setting IP di router 4. Sebelum itu kita perlu mengingat yaitu kabel-kabel yang menghubungkan di beberapa router. Yang pertama, kita agar memudahkan kita, yang pertama kita buat nodes di sebelah sini, yaitu kabel FA 0/0. Yang pertama 0/0 ini kita ibaratkan sebagai publik.
kemudian kabel FA00 yang sebelah sini kita buatkan sebagai gerbang yang menghubungkan IP menjadi IP privat menjadi IP publik di sebelah sini. Kita ibaratkan sebagai gerbang. Kemudian kita butuh lagi kabel satu lagi yaitu FA10. Di sini kita ibaratkan sebagai 10 kita sebagai privat. Setelah selesai membuat node, kita masuk ke router 4, kemudian ke menu CLI, klik di sebelah sini, kemudian ketik no, enter 2 kali, kemudian N, C, kita masuk ke kabel publik yaitu in FA0/0, enter, kita IP nya IP karena merupakan IP publik kita gunakan 193.2.1.2, kemudian masukkan subnet masknya 255.255.255.192, kemudian enter, no shutdown, enter lagi, dan close. Kedua kita masuk ke router 5 dimana ada 2 kabel yang terhubung oleh router 5, maka kita harus set IP 2 kali. Yang pertama kita set IP di gerbang, kemudian di privat. Masuk ke router 5, menu CLI sama seperti tadi, no, enter lagi, kemudian N, kita masuk ke kabel gerbang yaitu in FA0/0, enter, kemudian set IP address, kita gunakan di atasnya IP publik agar mudah diingat karena di sini sebagai pengubah dari IP privat menjadi IP publik. 12.2, kemudian IP subnet max itu 255.255.255.192, enter, no shutdown, kemudian exit. Yang kedua kita set di kabel privat, kita masuk di kabel privat NT 1/0, enter IP address. Kini kita set IP privat yaitu menggunakan 192.12.12.1. Ini nantinya digunakan sebagai default gateway di PC. Kemudian kita masukkan subnet mask 255.255.255.192, enter, no shutdown, lagi hit. Kemudian kita close, kita masuk ke PC. Untuk set IP PC, klik PC, pergi ke menu desktop, terus ke IP configuration, kita set default gateway nya terlebih dahulu yaitu 192.12.12.1. kemudian IP address-nya kita buat di atasnya default gateway atau sama dengan default gateway, cuma yang membedakan nanti angka di belakang. Kita buat angka di belakangnya yaitu 2, 192.12.12.2, kemudian subnet masknya sama 255.255.255.192.
Setelah selesai kita close, kemudian kita masuk lagi ke router 5. Ini kita akan mengubah IP privat menjadi IP publik dengan IP NAT atau IP NAT. Yang pertama yaitu hostname. Kita buat sama dengan nama routernya, router 5. Untuk hostname di sini bebas, asal gampang diingat juga. Enter, kemudian kita masuk lagi, ketikkan lagi IP NAT inside source ke chat. Kemudian kita masukkan IP PC 192.12.12.2 dan IP 193.12.12.2 dan enter. Kita masuk ke kabel gerbang in 0/0 enter IP NAT outset. Ini nanti ada IP NAT outset dan IP NAT inside. Kemudian kita masuk ke kabel privat in FA1/0 IP NAT inside. Shooting enter lagi edit. Sudah selesai. Untuk mengeceknya apakah PC 1 ini terhubung oleh router, kita dapat mengeping atau mengecek dengan klik PC, kemudian pergi ke common port, ketikkan ping IP router 4 193.12.12.1 enter. Biasanya ini nanti RTO sekali kemudian berhasil. RTO sekali berhasil, maka sudah terhubung. Itu tadi cara presentasi untuk case kedua. Untuk keseluruhan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Dari kelompok 10 sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.